Kira-kira akhir tahun 2019, Cina mengumumkan kasus penyakit yang disebabkan virus baru, mana virus tersebut bernama COVID-19. Virus ini gejalanya sama dengan virus SARS. Virus ini dapat ditularkan melalui batuk dari penderita suspek COVID-19 yang akan menempel di tubuh orang lain dan menularkan ke orang lain juga yang tidak sengaja memegang wajah, mulut, mata, dan hidung. Virus ini juga dapat hidup pada benda mati. Memiliki dinding pelindung yang disebut dengan kapsid. Yang berbeda komponennya seperti protein spike atau lonjakan, membran protein, dan protein pembungkus. Virus hanyalah sebuah kapsul yang mengelilingi materi genetik dan beberapa protein dan dapat dikatakan bukan makhluk hidup. Virus hanya bisa memperbanyak diri dengan cara memasuki sel hidup. Coronavirus mungkin menyebar melalui permukaan, tetapi belum diketahui berapa lama virus bisa bertahan hidup di sana. Cara utama penyebarannya diperkirakan melalui tetesan ketika seseorang batuk, atau ketika kamu menyentuh seseorang yang sakit kemudian menyentuh wajah, misalnya menggosok mata atau hidung. Virusnya memulai perjalanan di sini dan mencari tumpangan untuk bergerak jauh ke dalam tubuh. Tujuannya ke arah pencernaan, limfa, atau paru-paru, yang mana dapat menyebabkan efek dramatis. Meski sedikit saja coronavirus dapat menyebabkan situasi gawat. Paru dikelilingi oleh miliaran sel epitel, yang merupakan sel terluar dari tubuhmu melapisi organmu. Corona terhubung dengan reseptor spesifik pada membran korban untuk menyuntikkan materi genetiknya. Selnya tak sadar dengan apa yang terjadi, menjalankan perintah baru yang sangat simpel, hanya mengkopi dan merakit ulang. Selnya akan penuh dengan salinan virus aslinya, hingga mencapai titik kritis dan menerima perintah untuk meledak. Selnya hancur menyebarkan coronavirus baru, dan bersiap untuk menyerang sel lebih banyak. Jumlah sel yang terinfeksi naik tajam. Setelah 10 hari jutaan sel tubuh terinfeksi, miliaran virus telah membanjiri paru-paru. Virusnya masih belum mengakibatkan dampak berlebih, tapi corona segera melancarkan serangan nyata padamu, yaitu kekebalan tubuhmu. Kekebalan tubuh yang mana melindungi tubuhmu sebenarnya dapat membahayakanmu dan butuh regulasi ketat. Sel tidak memiliki telinga atau mata, sehingga mereka berkomunikasi dengan sinyal kimia bernama sitokin. Hampir setiap reaksi imun penting dikontrol oleh itu. Corona membuat sel yang terinfeksi untuk bereaksi berlebihan. Dasarnya ini menyebabkan kekacauan pada sistem imun, dan mengirim sel imun lebih banyak dari yang dibutuhkan, membuang-buang sumber daya dan menyebabkan kerusakan. Dua jenis sel yang menghancurkan pertama ialah neutrofil, yang dimana sangat hebat dalam membunuh patogen termasuk sel sehat. Begitu mereka datang bergerombol, mereka mulai mengeluarkan enzim yang akan menghancurkan banyak teman dan juga lawan. Jenis lain sel yang juga penting adalah sel T pembunuh. Biasanya memerintah sel terinfeksi untuk menghancurkan diri terkontrol. Sama bingungnya, mereka juga memerintah sel sehat untuk melakukan bunuh diri. Semakin banyak sel imun datang, maka semakin banyak kerusakan, dan lebih banyak jaringan sehat paru-paru yang dibunuh. Ini bisa menjadi sangat buruk yang dapat menyebabkan kerusakan permanen, yang dapat menyebabkan cacat jangka panjang. Umumnya sel imun akan kembali normal perlahan, membunuh sel terinfeksi dan mencegah virus yang akan